Shalom, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hati-hati dalam bergaul. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita pasti bergaul dengan orang lain. Pergaulan kita akan menemukan atau menentukan masa depan kita. Jika kita bergaul dengan orang bijak, maka masa depan kita akan jauh lebih baik. Tetapi jika kita bergaul dengan orang bebal, maka masa depan kita akan menjadi malang. Itulah sebabnya kita harus benar-benar menjaga pergaulan kita. Mengapa kita harus menjaga pergaulan kita? Karena musuh membuat rencana jahat atas kita. Mereka berusaha merusak hal-hal yang baik. Mereka berusaha merusak pikiran yang benar. Mereka juga mencoba mengubah cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini mari kita kembali belajar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Lewat bagian firman Tuhan ini, kita belajar dengan siapa kita bergaul. Demikianlah kita jadinya. Kata-kata ini sering kita dengar sebagai ungkapan bahwa berhati-hatilah dalam pergaulan. Pergaulan yang sehat seharusnya bisa membuat kita bertumbuh dan menjadikan kita besar. Namun bila salah dalam menentukan pergaulan, kita yang akan dirugikan karena akibat dari pergaulan yang buruk tersebut. Kebiasaan yang buruk mempengaruhi kebiasaan yang baik. Kata-kata ini tentu tidak boleh kita lupakan dalam setiap kehidupan kita tiap-tiap hari. Amsal ini bahkan mempertegas dengan siapa seharusnya kita bergaul, agar hasil dari pergaulan tersebut menjadikan kita bijak. Namun jika kita bergaul dengan orang bebal, akan menjadi malang. Untuk itu tentulah yang baik dalam kita memilih pergaulan, kita dapat memilih dengan siapa kita harus bergaul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah memilih teman atau sahabat yang perkataan dan perbuatannya tidak rohani dan cenderung membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Karena semakin kita bergaul dengan mereka, semakin kita membuka diri terhadap godaan iblis. Kita akan semakin akrab dengan dosa dan bisa dipastikan dalam waktu singkat kita akan terjerumus di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan bergaul dengan seseorang kita akan saling membagikan hidup. Kata-kata teman kita itu akan mempengaruhi pikiran kita. Kata-kata adalah sesuatu yang sangat penting, di mana Alkitab mengatakan bahwa hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Kitab Amsal membandingkan mulut orang bijak dan orang bodoh, yaitu lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Amsal 15 ayat yang kedua. Kata-kata yang sering kita dengar akan mempengaruhi hidup kita. Karena itu, bila kita bergaul dengan seorang yang bodoh, kita akan menjadi bodoh. Bapak
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus berhikmat di dalam bergaul dan berkawan. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan dengan orang-orang yang tidak benar mengakibatkan karakter kita menjadi tidak benar. Pergaulan dengan orang fasik bisa mengakibatkan kita menjadi fasik. Ada pepatah Cina yang mengatakan untuk belajar hal yang baik perlu waktu yang lama. Namun untuk belajar hal yang buruk tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Karena itu sebagai orang percaya kita lebih berbijaksana untuk bergaul dengan orang yang baik. Banyak bergaul dengan orang bijak membuat kita menjadi bijak. Pepatah Cina kembali mengatakan bahwa berbicara dengan orang bijak lebih daripada membaca ratusan buku. Dari orang bijak yang berpengalaman, kita mendapat kristalisasi pengalaman yang berharga untuk menjadi mutiara dalam kehidupan kita. Marilah kita bijaksana dalam bergaul sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dan yang paling utama, kita harus bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Bergaul dengan Tuhan membuat hidup kita semakin hari semakin bertumbuh. Bergaul dengan Tuhan, kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah di dalam bergaul, bijaksanalah memilih teman, karena siapa kita ditentukan oleh pergaulan kita. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita jalani dengan penuh sukacita. Kita tetap mengingat apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita saat ini, sehingga dalam pergaulan kita tidak membeda-bedakan, tetapi kita harus berhati-hati. Kita harus menyeleksi siapa teman kita, karena itu sangat mempengaruhi kehidupan kita kelak. Oleh sebab itu, selamat berjuang, selamat berkarya. Biarlah Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam.